Hai anak-anak, selamat datang dalam modul 402 dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk ke bab 1 dan kita akan belajar tentang pemerintahan desa. Sudah siap untuk belajar? Kita masuk ke pelajaran 1.1 yang berjudul Desa. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya setiap kita dapat mengenal dan memahami lembaga pemerintahan desa. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalau kita mengerti dulu tentang apa itu desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan lembaga pemerintahan paling bawah di negara kita. Dan sebuah desa, anak-anak, terdiri dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun. Desa yang sudah maju dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Sekarang kita akan mengenal karakteristik dari sebuah desa. Tapi sebelumnya, Bapak Riki ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah mengunjungi sebuah desa? Sebuah desa, anak-anak pada umumnya masih memiliki udara yang segar, pemandangan alam yang luas dan hijau, serta pantai yang masih bersih dan indah. Bagaimana dengan suasana desa yang pernah kalian datangi? Apakah mirip dengan yang tadi sudah disebutkan? Sekarang kita akan belajar tentang karakteristik wilayah dari sebuah desa. Karakteristik wilayah pedesaan yaitu yang pertama, bersifat alamiah. Kedua, belum banyak menggunakan teknologi modern, lalu belum banyak berkembang dalam pembangunan. Nah, selain itu, desa selain digunakan sebagai lahan pemukiman penduduk, wilayah desa terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan hutan alami. Sekarang kita sama-sama melihat sebuah pemandangan. Wow, ada pemandangan yang sangat hijau terbentang luas. Pemandangan desa yang sangat indah kan? Setelah mempelajari karakteristik wilayah dari sebuah desa, sekarang kita akan mengenal lebih jauh pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat desa, seperti bidang pertanian, lahan sawah dan kebun sebagai pangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai modal usaha penduduk desa, lalu bidang politik, untuk penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Berikutnya anak-anak, pemimpin sebuah desa yaitu kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat Pilkades. Namun seorang kepala desa bukanlah pegawai sipil pemerintah. Harus diperhatikan baik-baik. Berikutnya, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Dan catatan berikutnya adalah masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Berikutnya, Bapak Guru Riki akan menunjukkan contoh struktur organisasi pemerintah desa. Seperti ini contoh struktur organisasinya. Yang pertama, kepala dusun bertanggung jawab kepada kepala desa. Lalu kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Dan kepala desa memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Daerah. Seperti ini bagannya kalau kita lihat. Nah, berikutnya anak-anak, pendapatan kepala desa dan perangkat desa yaitu 1. Penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Berikutnya, tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang terakhir, jaminan kesehatan atau penerimaan sah lainnya. Berikutnya anak-anak, pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa dengan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis. Contohnya, pengumuman mengenai tanggal dilaksanakannya pemilu atau pembinaan dan pelatihan. Berikutnya, dalam pelaksanaan pemerintahan, kepala desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota.
Sekarang kita akan belajar tentang tugas dan wewenang kepala desa. Yang pertama, membina kehidupan masyarakat desa. Kedua, menetapkan peraturan desa. Ketiga, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang keempat, mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Sedangkan kewajiban perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berikutnya kita akan belajar tentang Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. BPD adalah suatu organisasi yang turut mengawas dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa setempat yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun. Lalu, apa ya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa? Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sekarang kita akan melihat kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di desa. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan desa. Kenapa di desa perlu dibangun jalan? Karena diperlukan untuk memperlancar hubungan kerjasama dan komunikasi antar desa. Berikutnya, mempermudah pengiriman barang-barang dari desa atau ke desa. Dan terakhir, meningkatkan pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan. Sekarang kita akan lihat bersama-sama sebuah gambar di mana sebuah jalan sedang dibangun di desa. Berikutnya, kegiatan desa adalah pembinaan dan pelatihan. Sebagai contoh dari pembinaan dan pelatihan adalah pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia, lalu pelatihan budidaya pertanian, ternak, dan perkebunan. Seperti ini nih, contoh gambar dari kegiatan pembinaan dan pelatihan. Wah, pelajaran 1.1 desa sudah selesai. Sekarang kita sudah mengerti tentang pemerintahan desa, karakteristik desa, dan segala hal tentang desa. Waktunya untuk anak-anak mengerjakan latihan-latihan di buku kegiatan. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu di pelajaran 1.2.